Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun saja berada ya, sedang apa, bagaimana, kapanpun dan dimana saja, insya Allah senantiasa dalam kesehatan, keselamatan, keberlimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, serta dalam keberuntungan dalam segala urusan, baik beruntung urusan finansial, keuangan, ekonomi, jodoh, karir, dan percintaan, dan lain sebagainya. Terlebih-lebih lagi beruntung di akhirat. Teman-teman, di sini kita akan sharing membahas tentang keajaiban surah Al-Waqiah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar tentang keajaiban surah Al-Waqiah. Tapi di sini kita akan membahas keutamaan pengamalannya dan juga manfaat dari surah Al-Waqiah itu. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di sini, tonton video ini sampai habis karena insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu. Jadi teman-teman, tentang pengamalan surah Al-Waqiah itu kan, surah Al-Waqiah ini kan dipercayai sebagai kunci untuk gerbang-gerbang pembuka pintu rezeki dari berbagai arah, dari berbagai sumber, dari berbagai jalur. Tapi kan di sini kan dengan kita mengamalkan surah Al-Waqiah berarti kita kan percaya bahwasanya surah tadi dapat dan mampu untuk mendatangkan rezeki dari berbagai urusan. Terkait masalah rezeki ya teman-teman, urusan dunia ini yang sering menjadi masalah di dalam kehidupan ini, terutama masalah finansial ya, sering tersandung atau terjebak di masalah keuangan. Itulah terutama kali karena masalah di hidup ini, karena kalau tidak ada uang pastilah tidak bahagia. Sebagian orang bilang uang membuat hancur segala-galanya. Coba rubah dulu mindset kita untuk menjadi keberlimpahan dengan mengatakan, dengan uang aku bahagia, dengan uang aku sejahtera, dengan uang aku makmur, dengan uang aku hidup dalam kedamaian. Jadi ketika kita sudah mampu untuk merubah mindset kita, maka kita sudah menjadikan diri kita terbuka untuk mengundang keberlimpahan, sehingga rezeki itu datang dari berbagai sumber. Jadi untuk mendatangkan rezeki tadi juga perlu pengamalan. Selain usaha ada juga doa. Makanya Allah selalu menganjurkan untuk berdoa dulu baru usaha. Jadi ketika kita sudah berdoa, lalu kita berusaha lah ya kan, berupaya bekerja mengais rezeki, maka di balik doa kita tadi kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya segala sesuatu pasti Allah akan mudahkan dengan doa. Lalu kita usahakan, di balik usaha tadi maka Allah berikan kelancaran, maka Allah berikan kemudahan dari setiap usaha apa yang kita upayakan. Jadi mengenai upaya kita tadi membaca surah Al-Waqiah, mengenai keutamaan pengamalannya, sebaik-baiknya pengamalan adalah dilakukan dengan cara yang sangat istiqomah ya. Bukan dengan istiqomah, tapi dengan sangat-sangat istiqomah. Sangat istiqomah itu gimana? Sangat istiqomah itu berarti kita itu melakukannya sudah menjadi rutinitas, bukan lagi menganggap bahwasannya surah Al-Waqiah itu adalah surah yang mampu mendatangkan rezeki, bukan. Tapi dengan kita sudah menjadikan hampir-hampir sudah menjadikan kewajiban. Ketika kita tidak membaca maka akan terasa ada yang kurang, akan terasa ada yang mengganjal di hati, janggal dalam kehidupan. Kalau nggak baca surah Al-Waqiah menjadi nggak puas. Itu kita menghadirkan cinta dulu terhadap surah Al-Waqiah tadi, bukan untuk mendapatkan titik terangnya, bukan. Tapi sebelum kita mendapatkan titik terangnya, kita harus belajar untuk mencintai surah Al-Waqiah dulu. Dan jadi setelah kita menghadirkan cinta di dalam hati dan jiwa kita, ketika tidak membaca surah Al-Waqiah itu menjadi terasa ada yang kurang, merasa tidak puas. Lalu kita membacanya dengan penuh hikmat, dengan penuh cinta, dengan penuh keyakinan bahwasanya doa-doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, 100% pasti Allah akan menjadikan diri kita ini sebagai magnet rezeki melalui surah Al-Waqiah tadi. Untuk pengamalannya sebaiknya dilakukan di waktu-waktu yang mustajab ya. Di waktu-waktu mustajab itu alangkah baiknya kita lakukan di waktu-waktu yang hening, seperti di sepertiga malam, di jam 3 subuh ya. Karena di jam 3 dini hari itu terdapat banyak energi-energi positif, yang dimana yaitu belum banyak aktivitas ya, belum banyak pergerakan dari manusia-manusia lain. Jadi ketika kita di dalam keadaan nyenyak tidur, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah dan bangun untuk melakukan salat sunnah hajat atau sunnah tahajud, lalu meminta kepada Allah dengan membaca surah Al-Waqiah itu, maka Allah akan menjadikan keajaiban atas surah Al-Waqiah itu kepada diri kita.
Dan dengan nanti ketika kita sudah menjadikan pembacaan surah Al-Waqiah tadi menjadi rutinitas, maka secara otomatis Allah akan menjadikan surah Al-Waqiah itu adalah kunci untuk membuka gerbang-gerbang rezeki yang mungkin selama ini tertutup rapat, ataupun yang selama ini mungkin kita belum dapat kuncinya. Sekarang kita sudah mendapatkan kuncinya, dan kita dengan mudah untuk membuka gerbang-gerbang rezeki itu. Karena sesungguhnya rezeki itu kan urusan gaib. Jadi kalau kita bahas teman-teman, sebenarnya rezeki itu urusan gaib. Tidak ada yang tahu rezeki itu datangnya dari mana. Kalau kita bekerja, sekalipun kita bekerja, belum tentu apa yang kita kerjakan juga menjadi rezeki kita. Terkadang kita sudah capek, mati-matian bekerja, ternyata pas gajian untuk mendapatkan gaji saja banyak masalah, banyak rintangan. Ketika sudah sampai uang tadi di tangan kita, ada aja selalu untuk bayar ini, bayar itu. Ternyata untuk hal-hal yang tidak terduga, itu namanya tidak rezeki. Berarti belum rezeki kita. Macam mana caranya menjadikan rezeki itu melekat di dalam kehidupan kita? Makanya banyak berserah diri kepada Allah, terutama dengan membaca surah Al-Waqiah tadi, supaya menjadikan diri kita ini berkelimpahan. Jadi ketika kita sudah menjadi diri kita ini berkelimpahan, kita sudah merasakan efek positif dari pembacaan surah Al-Waqiah tadi, kita tidak takut lagi dengan yang namanya nggak dapat rezeki, nggak punya rezeki, karena kita sudah yakin pasti kita punya rezeki, pasti kita ada rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tadi itu ya teman-teman, ketika kita di awal mula ingin mengamalkan pengamalan apapun, surah Al-Waqiah ataupun apapun itu, intinya bukan mengejar target yang harus kita dapatkan, tapi kita harus membentuk cinta dulu. Kita harus meyakini dulu bahwasanya apa yang kita amalkan bisa menjadi ladang pahala dulu. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia otomatis akan mengikuti kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kejarlah akhirat, maka dua-duanya kita akan dapat. Tapi kalau kita semata-mata hanya mengejar dunia, maka akhirat kita nggak akan dapat. Maka dari itu, cintai dulu amalan itu, kasihi dulu amalan itu, resapi dulu di dalam jiwa amalan itu, jadikan amalan itu sebagai rutinitas agar tumbuh di dalam hati, dan otomatis pasti Allah menjadikan diri kita berkelimpahan, Allah menjadikan diri kita orang yang beruntung dunia, dan terlebih-lebih lagi beruntung akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jika menurut kamu video yang saya sampaikan ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kamu, karena dengan kamu men-share video ini berarti kamu telah menebarkan kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Salam sejahtera, salam makmur, salam keberlimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.